wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Salsabila dengan NIM 2504056414 dari kelas 2025E Prodi Sosiologi. Dalam kesempatan saat ini, saya akan memberikan video edukasi mengenai pencampuran bahasa atau code mixing yang berlebihan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Riri Rengganis. Pernah nggak sih kalian dengar orang ngomong kayak gini? Aku tuh literally nggak bisa banget deh kalau disuruh fokus pas meeting online. Soalnya vibe-nya tuh kayak off gitu loh. Kedengarannya keren ya. Tapi sadar nggak kalau kalimat itu udah kecampur antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Nah, itu yang namanya code mixing alias pencampuran bahasa. Tapi pertanyaannya, campuran bahasa itu suatu hal yang keren atau malah kebablasan? Jadi gini, code mixing itu adalah kebiasaan mencampur bahasa dua atau lebih bahasa dalam satu kalimat atau percakapan. Misalnya, aku lagi healing di Bali nih, biar moodnya balik lagi. Atau, tugasnya tuh so complicated deh, I cannot. Nah, kenapa sih orang suka ngomong kayak gitu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena pengaruh lingkungan. Yang kedua, karena pengaruh media sosial. Dan yang ketiga, karena ingin terlihat modern dan up to date. Sebenarnya nggak salah sih pakai campuran bahasa, tapi kalau kebanyakan bisa jadi masalah juga loh. Misalnya, pertama, bikin orang lain bingung. Bayangin deh, kalau kamu ngomong sama orang yang nggak paham bahasa Inggris, terus kamu ngomong full campur-campur, mereka bisa salah paham. Kedua, bisa menurunkan rasa bangga terhadap bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia tuh kaya banget loh, tapi kalau kita terlalu sering nyampur bahasa, lama-lama lupa gimana cara ngomong yang benar dalam bahasa sendiri. Dan ketiga, bahasa jadi kehilangan identitas. Kalau bukan kita yang jaga bahasa Indonesia, lalu siapa? Contohnya ya, misalnya ada mahasiswa yang menulis laporan kayak gini. Penelitian melakukan observation terhadap student behaviors. Padahal bisa banget ditulis dengan penelitian melakukan pengamatan terhadap perilaku mahasiswa. Simpel kan? Campur-campur boleh, tapi kalau terus-terusan tulisan ilmiah kita bisa kehilangan karakter bahasa Indonesianya. Kita jadi kayak lupa bahasa Indonesia juga bisa terdengar keren dan intelektual. Mulai hari ini, aku mau buka toko jasa, fotokopi, dan terpampang di sini. Stop. Sebelum kamu buka toko, kamu harus tahu penggunaan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata kamu barusan kurang tepat loh. Kok bisa? Kan aku mengikuti seperti banyak orang. Di sini, dan di sana. Tenang, aku akan berbagi informasinya. Banyak sekali di ruang publik atau tempat publik masih kurang tepat menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, fotokopi. Ini adalah penggunaan bahasa di ruang publik yang tidak sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 adalah fotokopi tidak menggunakan huruf P dan tidak juga menggunakan huruf H, C, Y. Sama halnya dengan apotik. Yang benar, apotek. Tidak menggunakan huruf I tapi diganti dengan huruf E. Kemudian, kata praktek. Nah, di sini kamu bisa lihat dia menggunakan kata praktek, tapi yang benar praktik. Tidak menggunakan huruf E diganti dengan huruf I. Oh, aku baru paham sekarang. Terus gimana biar aku tahu penggunaan kata itu benar? Kembali ke topik. Kamu dapat mengunduh aplikasi atau membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Nah, di situ kamu bisa tahu penggunaan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau gitu aku mau ngasih tahu teman-temanku. Kebetulan mereka juga baru buka toko, tapi sayang mereka belum tahu tentang ini. Nah, boleh tuh. Ayo kita sama-sama menggunakan kata bahasa Indonesia di ruang publik yang baik dan benar.
Dihimbaukan untuk kita semua, masyarakat Indonesia, dapat menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Ingat ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Gimana solusinya? Nih, aku punya beberapa tips biar ngomong tetap asik tanpa kebablasan. Pertama, pakai code mixing cuma kalau memang perlu. Misalnya, istilahnya belum ada padanan tepatnya dalam bahasa Indonesia. Kedua, coba biasakan nyari padanan lokal. Misalnya, refreshing artinya menyegarkan atau support system artinya dukungan. Ketiga, bangga pakai bahasa Indonesia. Nggak usah takut dibilang kuno, yang penting kita bisa komunikatif dan jelas. Ingat, keren itu bukan cuma dari bahasa asing yang kita pakai, tapi dari cara kita menyampaikan sesuatu dengan percaya diri. Itu bagian dari identitas bangsa. Kalau kita bisa pakai bahasa Indonesia dengan baik, berarti kita juga ikut menjaga budaya kita sendiri. Jadi, boleh kok campur bahasa, asal jangan lupa akar bahasa kita. Aku, Rizka Nur Salsabila, pamit dulu ya.